Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses pembukuan untuk UMKM yang bergerak di bidang jual beli beras atau gabah. Jadi kasusnya adalah perusahaan ini membeli beras ke petani, kemudian dijual ke distributor. Jadi dia adalah penghubung antara petani dengan distributor. Oke, teman-teman, jadi kasusnya seperti ini. Jadi UD Tani adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli beras dan melakukan proses pembelian ke petani dan menjualnya ke distributor. Jadi dia penghubung antara petani dengan distributor. Kemudian, harga beli beras dari petani sebesar 11.000 dan harga jualnya sebesar 15.000 ke distributor. Nah, kemudian kebetulan UD Tani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli beras, di mana UD Tani membeli beras ke Bapak Budi selaku petani sebanyak 5 ton dan menjualnya ke CP Mandiri selaku distributor beras. Kemudian keterangannya, di awal periode pembukuan, si UD Tani mempunyai modal awal atau kas yang ada di tangan sebesar 100 juta. Bagaimana prosesnya? Kita langsung masuk ke aplikasi manager.io, teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman langsung membuka aplikasi manager.io dan membuat database mengenai UD Taninya. Oke. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita buka dulu aplikasi manager.io seperti biasa. Sebelum kita memulai proses pembukuan menggunakan aplikasi, kita mulai dengan tambah bisnis. Oke. Nah, tambah bisnis ini bertujuan untuk menginput database dari bisnis yang akan kita bukukan di aplikasi manager.io, yang akan kita catat di aplikasi manager.io. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita mulai dengan tambah bisnis. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ada dua pilihan. Kalau misalkan pertama kali menggunakan aplikasi manager.io, maka yang diklik adalah buat bisnis baru. Sedangkan apabila sudah menggunakan aplikasi manager.io dan kemudian mau memindahkan ke perangkat yang lainnya, bisa menggunakan menu impor bisnis. Nah, karena pada kasus ini kita baru pertama kali menggunakan aplikasi manager.io, maka kita menggunakan menu buat bisnis baru. Oke, kita klik teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita langsung masukkan nama perusahaannya. Nah, kebetulan pada kasus namanya adalah si UD Taninya. Oke. Nah, namanya UD Tani. Oke, kita kembali ke sini dulu. Oke, nah UD Tani. Nah, ini langsung kita input pada aplikasi manager.io untuk nama perusahaannya atau nama bisnisnya. Oke, di sini langsung UD Tani. UD Tani. Oke, nanti ini otomatis akan, atau boleh dipilih juga Indonesia teman-teman, atau boleh juga tidak diisi. Oke, di sini buat bisnis baru. Nah, kemudian sudah muncul teman-teman lembar kerja kita pada umumnya. Oke, setiap aplikasi akuntansi akan memiliki database awal atau menu awal yang merupakan tampilan dari si aplikasi. Seperti biasa, hal pertama yang kita lakukan kalau seandainya kita sudah masuk ke dalam aplikasi adalah menentukan menu yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dari usaha kita. Karena pada perusahaan ini, UD ini bergerak di bidang dagang, maka menu-menunya berbeda dengan menu jasa. Jadi, sekarang kita tentukan menu-menu yang kita butuhkan pada si perusahaan UD Tani ini. Oke, caranya bagaimana? Oke, di sini ada menu kustomisasi seperti biasa. Jadi, kustomisasi ini berfungsi untuk menentukan menu-menu yang kita butuhkan sesuai dengan bisnis kita atau sesuai dengan proses kerja dari bisnis kita. Oke, sehingga di sini karena ini UD perusahaan dagang, oke, kita menentukan menu-menu yang dibutuhkan oleh si perusahaan dagangnya. Oke, kita mulai dengan mengklik menu kustomisasi. Oke, kemudian akan muncul menu-menu sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang ini nah, akun kas dan bank pasti butuh. Oke, tinggal kita klik penerimaan pasti butuh, pembayaran pasti butuh, transfer antar akun kas dan bank kalau misalkan nanti pemindah bukuan dari kas ke bank, oke pasti butuh. Kemudian di sini ada pelanggan. Oke, pelanggan nanti masuk adalah petani di mana distributor di mana kita menjual beras dari petani. Oke, distributornya ya. Oke, kemudian di sini lanjut. Oke, untuk penawaran penjualan belum perlu, pesanan penjualan belum, kemudian faktur penjualan perlu. Oke, nota kredit perlu karena seandainya misalkan ada retur dari distributor, oke nanti menggunakan menu nota kredit. Oke, kemudian lanjut
Oke, ke pemasok, oke, ke petani di mana kita beli berasnya, ini perlu. Kemudian faktur pembelian sangat perlu. Oke, kemudian nota debit perlu. Oke, kemudian persediaan barang sangat perlu. Kemudian berikutnya, oke. Nah, cukup mungkin itu menu aja, menu itu saja yang kita butuhkan di dalam praktek untuk perusahaan dagangnya. Oke. Setelah itu kalau sudah teman-teman centang sesuai dengan kebutuhan menunya, tinggal klik perbaharui. Oke. Kalau sudah seperti ini, di sini menu yang tadi sudah kita centang muncul sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita masuk ke kasus berikutnya. Oke, di mana pada kasus berikutnya, ternyata kita punya persediaan namanya beras, di mana kita membeli beras dengan harga 11.000, kemudian menjualnya seharga 15.000. Oke, pertama, kita tentukan persediaan barang kita. Nah, untuk membuat persediaan barang pada aplikasi manager.io bisa menggunakan menu persediaan. Oke, untuk membuat database barang yang akan kita jual atau yang akan kita beli. Nah, kemudian klik persediaan barang. Oke, setelah itu buat persediaan baru. Oke, nah di sini kodenya teman-teman bebas. Kalau teman-teman mau pakai kode 1 juga boleh, kode 2 juga boleh, tergantung dari kebutuhan teman-teman dan bagaimana teman-teman mengaplikasikannya. Oke, ini saya coba pakai 1. Kemudian nama barangnya, karena ini bergerak di bidang jual beli beras, maka di sini saya tulis beras. Oke, satuannya kalau beras bisa kilogram. Oke, nah kalau seandainya teman-teman punya stok awal untuk beras, teman-teman bisa masukkan di kuantitasnya. Kemudian di sini harga rata-ratanya. Misalkan punya stok misalkan 1 ton, berarti di sini adalah 1.000 kilo. Harga per kilonya yang 11.000, tinggal dimasukkan ke biaya rata-rata. Nah, karena pada kasus ini kita tidak punya stok, jadi ini kita kosongkan saja. Oke. Nah, setelah itu di sini, oke, ada harga pembelian dan harga penjualan. Nah, yang dimasukkan sesuai dengan informasi yang ada pada perusahaan. Kalau misalkan tadi harga belinya 11.000 tinggal dimasukkan, harga jualnya 15.000 tinggal dimasukkan. Nah, kita cek dulu harga beli sama harga jualnya, teman-teman. Oke, harga belinya 11.000 dan harga jualnya adalah yang 15.000. Kita kembali ke aplikasi. Oke, di sini tinggal kita masukkan harga pembelian, oke, sesuai dengan informasi yang ada 11.000 tuh 23. Kemudian harga penjualan di sini 15.000. Tuh 23. Nah, kalau seandainya sudah dirasa benar, maka teman-teman tinggal klik buat atau buat tambah baru. Misalkan saya klik buat. Oke, maka sudah terbentuk tuh database persediaan barang kita. Kalau kita kembali ke persediaan, maka sekarang kita sudah punya database persediaan untuk barang berupa beras dengan harga beli 11.000 dan harga jual 15.000. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa lanjut ke kasus berikutnya, teman-teman. Oke, kita cek dulu kasus berikutnya. Oke, nah, UD Tani membeli beras ke Bapak Budi selaku petani sebanyak 5 ton dan menjualnya ke CP Mandiri selaku distributor beras. Oke, dan di mana pada kasus ini kebetulan UD Tani mempunyai modal awal atau kas di tangannya senilai 100 juta. Nah, sebelum kita menjual barang, kita masukkan dulu kas yang ada di tangan atau modal yang kita miliki. Caranya bagaimana? Oke, kita kembali ke aplikasi manager.io. Oke, kemudian setelah itu, oke. Nah, sebelum kita memasukkan modal ke dalam kas, kita perlu membuat akun yang namanya modal. Caranya bagaimana? Di sini ada menu pengaturan. Oke, klik menu pengaturan untuk membuat akun modal. Oke. Kemudian setelah itu, oke, pilih kode akun perkiraan. Oke. Nah, modal adalah bagian dari neraca, teman-teman. Sehingga di sini, oke, yang digunakan adalah menu yang sebelah kiri, bukan yang kanan. Oke, caranya bagaimana? Oke, buat akun baru. Oke, kemudian di sini tulis saja modal. Oke, kodenya kita kasih kode bebas, teman-teman ya. Teman-teman mau pakai kode 2, kode 3, terserah, yang penting teman-teman paham maksudnya. Oke, ini saya kosongkan dulu, teman-teman. Nah, modal ini adalah bagian dari ekuitas. Oke. Nah, setelah itu kalau misalkan
boleh memasukkan dari sini atau boleh juga menggunakan menu penerimaan dari kas di tangan. Nah, lebih enak menggunakan menu penerimaan, jadi nanti kita input modal awal kita dari kas di tangan. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik buat. Oke, nah ini sudah muncul nih. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, kita kembali ke akun kas dan bank untuk membentuk kas yang kita miliki. Oke, kebetulan tadi kita punya modal awal dan ini merupakan uang cash. Nah, untuk menginput nilai kas di tangan kita, pertama kita harus buat akun kas dan bank. Caranya teman-teman tinggal klik menu akun kas dan bank, kemudian buat akun bank atau kas baru. Oke, tinggal diklik. Oke, kemudian di sini kas. Oke. Maaf, kas. Oke, kodenya kita kasih 1. Berapa saldo awalnya? Nanti kita input melalui penerimaan. Oke, kemudian klik buat. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan bank untuk transaksinya boleh juga ditambah. Misalkan menggunakan bank BNI. Oke, kita tambah di sini. Oke, namanya bank BNI. Oke. Maaf. Bank BNI aja ya. Oke, kemudian klik buat. Nah, kalau kita kembali ke Rikasan, sekarang kita sudah punya beberapa akun di dalam tampilan tempat kerja kita. Nah, setelah itu, oke, berikutnya hal yang kita lakukan adalah membuat data pemasok dan data pelanggan. Jadi data pemasoknya adalah petaninya, data pelanggannya adalah distributornya. Karena kita membeli dari petani, kemudian kita jual ke distributor atau ke perusahaan besarnya. Oke, nah pertama kita buat untuk data pemasoknya. Oke, nah karena ini sifatnya beli ke petani, si Bapak Budinya, maka nanti setiap teman-teman beli ke petaninya, teman-teman buat database petaninya. Jadi nanti manajemen pemasoknya berdasarkan si petaninya. Oke, nah untuk membuat pemasok, kita langsung masuk ke menu pemasok. Oke, di bagian yang ini ya. Oke, diklik. Oke, kemudian di sini buat pemasok baru. Oke, nah siapa namanya? Namanya Bapak Budi. Sesuai dengan petani di mana tempat kita beli berasnya, Bapak Budi. Oke, kodenya misalkan kita tulis 1. Oke, nah pagu ini adalah batas. Oke, kita beli ke Bapak Budinya. Nah, bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Misalkan di sini alamatnya di Lombok, misalkan. Oke, boleh. Nanti tinggal ditulis saja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal klik buat. Oke, nah kalau kita kembali ke data pemasok, sekarang kita sudah punya pemasok namanya Bapak Budi selaku petani di mana kita beli berasnya. Oke, lanjut. Setelah itu, kebetulan kita jualnya ke CP Mandiri selaku pelanggan kita. Nah, jadi sekarang setelah kita buat menu pemasok, hal yang kita lakukan berikutnya adalah membuat data pelanggan. Caranya bagaimana? Langsung masuk ke aplikasi manager.io, kemudian di sebelah kiri di sini ada menu pelanggan. Oke, diklik menu pelanggan, kemudian kita masukkan data pelanggan kita berupa si CP Mandirinya. Oke, buat pelanggan baru, kemudian di sini namanya CV Mandiri. Oke, misalkan kita kasih kode 1, misalkan alamatnya di Mataram. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal klik buat. Oke, nah, jadi sekarang kita sudah punya akun-akun yang kita butuhkan yang akan kita gunakan untuk proses transaksi. Oke, berikutnya kita lanjut ke transaksinya di mana kita memperoleh berupa kas di tangan sebesar 100 juta. Nah, bagaimana cara menginputnya? Kita langsung masuk ke aplikasi manager.io. Oke, di bagian menu penerimaan, di mana 100 juta ini merupakan modal awal yang kita terima, yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis. Oke, jadi nanti masuk ke akun, masuk ke akun kas dan bank. Oke. Nah, jadi di sini menu-menu yang akan kita gunakan untuk menerima kas atau modal tadi. Nah, karena sifatnya kita memperoleh dana yang akan kita masukkan ke aplikasi manager.io, maka ini sifatnya adalah kita menerima. Berarti kita menggunakan menu penerimaan. Oke, jadi di sini klik menu penerimaan, kemudian buat penerimaan baru. Nah, misalkan anggap
Kita memperoleh penerimaan atau kita pertama kali membukukan pada tanggal 4 bulan 10 2023. Nah, langsung ditulis seperti ini sesuai dengan tanggal terima uangnya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengklik referensi. Oke. Nah, siapa yang membayar? Jadi misalkan ini ownernya, pemilik dari UD Taninya. Kita tulis owner. Oke. Nah, misalkan dananya masuk kemana? Misalkan masuk dikasih secara cash atau di tangan gitu kan. Oke, tinggal dipilih cashnya. Nah, di sini tulis saja modal awal. Oke. Nah, setelah itu, di bagian akun ini, karena ini merupakan modal awal, maka dipilih modal. Oke. Oke, modal awal. Kemudian di sini ditulis 100 juta. Tuh 23, tuh 23. Oke, tinggal klik buat. Oke, kalau kita kembali ke ringkasan, sekarang kita sudah punya berupa kas 100 juta dan modal 100 juta. Oke, kita cek dulu untuk akun modalnya, apakah saldo normalnya sudah benar. Oke, kita cek akun modalnya. Oh ya, di sini keliru teman-teman ya. Modal itu dia mempunyai saldo normal di kredit, maka di sini diganti menjadi kredit. Oke, nah maka klik perbaharui. Nah, oke, tadi ada keliru sedikit ketika membuat akunnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita sudah punya kas di tangan, atau kas setara kas 100 juta dan modal 100 juta yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Oke, sekarang lanjut ke kasus berikutnya, di mana kasusnya adalah, nah, UD Tani membeli beras ke Bapak Budi selaku petani sebanyak 5 ton dan menjualnya ke CP Mandiri selaku distributor beras. Jadi kita ini beli ke Bapak Budi dan selanjutnya kita langsung jual ke CP Mandirinya. Oke, caranya bagaimana? Langsung masuk ke aplikasi manager.io. Oke. Nah, kemudian setelah itu, karena ini adalah menu pembelian, berarti nanti kita akan masuk menggunakan modul faktur pembelian. Oke, di bagian yang ini. Oke, klik faktur pembelian. Misalkan, selanjutnya buat faktur pembelian baru. Nah, misalkan kita membelinya tanggal 4 bulan 10 hari ini. Oke. Misalkan kita belinya secara tunai. Oke. Nah, karena kita beli secara tunai, kita bayar langsung. Oke, maka di sini tanggalnya sama. Nah, jangan lupa untuk mencentang referensinya. Nah, kemudian pemasoknya, karena ini kita beli ke Bapak Budi, maka di bagian pemasok pilih Bapak Budi. Oke. Nah, kemudian di sini keterangannya atau deskripsinya boleh bebas, tergantung teman-teman pahamnya bagaimana. Mungkin di sini saya tulis pembelian barang dagang. Oke, nah kemudian di bagian yang ini, yang kita masukkan adalah barang yang kita beli. Oke, di mana di sini kita punya beras. Oke. Berapa yang kita beli? Kita belinya 5 ton. Berarti kalau 1 ton kan 1000 kilo. Berarti kita belinya 5000 kilo. Tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik buat. Oke. Nah, ini alamatnya nanti teman-teman bisa tambahkan sehingga muncul di sini alamat yang benar sesuai dengan si alamat usahanya atau alamat perusahaan. Berarti sekarang kita sudah punya hutang senilai 55 juta kepada Bapak Budi atas pembelian beras sebesar 5 ton. Nah, karena ini kita belinya secara tunai, langsung melakukan proses pembayaran atau buat pembayaran baru. Atau juga bisa menggunakan menu pembayaran. Oke, kalau misalkan saya masuk ke ringkasan, sekarang kita punya persediaan beras senilai 55 juta yang kita beli ke Bapak Budi dan kita punya hutang 55 juta. Kemudian setelah itu kita lunasi melalui menu pembayaran. Oke, kita klik menu pembayaran, kemudian buat pembayaran baru, misalkan kita bayar hari ini. Oke. Jangan lupa untuk mengklik referensi, kemudian ini dibayar dari apa? Misalkan kita bayar dari kas. Oke, kemudian kita bayar ke siapa? Ke pemasok. Oke, kita pilih Bapak Budi. Nah, kemudian ini bebas, pembayaran hutang. Oke, nah setelah itu di sini kita pilih utang ya, utang. Oke, kemudian kita pilih nomor fakturnya yang pertama. Misalkan kita bayar langsung 55 juta, tuh 23, tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik buat. Nah, kalau kita kembali ke menu pembelian, maka di sini hutang kita sudah
lunas teman-teman, sesuai dengan nilai yang kita beli dan kita bayar ke Bapak Budinya. Nah, sekarang kasus berikutnya kita jual ke CP Mandiri. Oke, untuk proses penjualan kita menggunakan menu faktur penjualan. Oke, klik menu faktur penjualan, kemudian buat faktur penjualan baru. Misalkan kita jual langsung tanggal 4, teman-teman ya. Oke, ini pada, kemudian ini sama tanggal 4 juga. Oke, kita klik referensinya. Setelah itu, pilih pelanggan ke CP Mandiri. Nah, di sini ditulis keterangan penjualan. Oke. Nah, setelah itu di sini yang dibeli berasnya langsung dijual 5 tonnya. Berarti di sini adalah 5.000 kilo. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal klik buat. Oke, tunggu dulu sebentar dan oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.